Ya, shalom, selamat siang saudara sekalian. Puji Tuhan jumpa kembali dengan saya, Pastor Herman Gideon, dalam acara Marketplace Fellowship every Friday, saudara yang kasih. Setiap jam 12 sampai jam 12.30, cukup 30 menit saudara meluangkan waktu di jam istirahat saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudara kasih? Saya percaya saudara akan mengalami hal yang luar biasa, saudara. Saudara, akhir-akhir ini kita sedang dipertontonkan ya saudara. Bukan hanya dipertontonkan, bahkan kita terlibat di dalamnya sebagai dunia dari marketplace, yaitu telah ditetapkannya saudara undang-undang Omnibus Law. Luar biasa saudara. Kita bersyukur pada Tuhan. Saudara, setelah 22 tahun hukum yang memberikan keseimbangan antara kepentingan, hak, dan kewajiban dari pengusaha dan yang ada di dunia marketplace. Saudara, saya yakin dan percaya undang-undang ini akan membawa kabar yang baik buat kita semua yang ada di marketplace. Inilah kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan, saudara, untuk terus maju sukses. Seperti tema kita, yaitu sukses di dalam dunia ini, dan saudara mati masuk surga. Karena itulah yang Yesus janjikan. Saudara, last Friday, saudara, tema kita adalah karakter kunci sukses. Karakter sukses, kunci sukses, saudara. Karena kesuksesan itu tergantung dari relationship, saudara. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan secara horizontal, dengan sesama kita, dengan kolega, teman kita, bisnis kita, teman bisnis kita, kerabat, keluarga terutama, dan dengan yang vertikal dengan Tuhan, kita yakin percaya, saudara, kita akan sukses. Dan relationship itu sangat tergantung kepada karakter. Saudara, karakter yang buruk akan menciptakan hubungan yang buruk. Saudara, jadi kuncinya adalah karakter. Kuncinya adalah karakter untuk menuju sukses. Saudara, karisma boleh us to the top, but only character can maintain us at the top, saudara. Jadi kalau saudara ingin tetap sukses dan terpelihara kedudukan posisi di situ, saudara harus punya karakter yang baik. Dan itulah Tuhan Yesus Kristus, saudara yang kasih, mengubah karakter kita menjadi karakter seperti Dia, karakter yang akan menghasilkan kehidupan yang sukses bukan hanya di dunia ini, tetapi seperti yang Tuhan janjikan, bahwa Dia telah menyediakan tempat bagi kita di surga. Dia ingin mengubah kita. Tetapi sulit bagi kita, saudara yang kasih, secara genetik. Karakter kita adalah warisan dari garis keturunan. Yang membuat saya seperti ini, ya memang keturunan saya. Itulah kesimpulan statement yang sering kita sampaikan. Atau karakter itu juga seperti spesies, psikis. Karakter dari kecil, saudara yang kasih. Karena orang tua yang membuat saya jadi begini. Punya karakter seperti ini. Menjadi orang-orang yang sulit, saudara. Atau karena lingkungan. Karakter dibentuk dari lingkungan, dari sekitarnya, dari pasangan kita, suami, istri, saudara, dari bos kita, atau dari tekanan ekonomi yang sulit bagi kita. Akhirnya kita berkata, saya jadi begini itu karena keadaan yang sulit. Saya menjadi orang seperti ini, saya kasih. Oleh karena itu kita butuh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Yesus mengerti perkara itu. Saudara tidak bisa mengubah karakter saudara sendiri dengan kekuatan saudara. Bukan oleh kuat dan gagahku, kata firman Tuhan, tetapi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Saudara kasih, bersama dengan Roh Kudus itulah saudara kita bisa mengubah karakter kita. Oleh karena itu saudara bergaul dengan Dia. Bersahabatlah dengan Roh Kudus. Dan andalkan Roh Kudus. Haleluya. Luar biasa saya kasih. Bagaimanakah caranya saudara kasih bersahabat dan mengandalkan Roh Kudus? Bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus,
Kristus berjanji Roh Kudus telah diberikan kepada kita. Terima kasih. Memenuhi seluruh kehidupan kita, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Dia menjadi penasihat, jadi mentor kita, penghibur yang menguatkan, mengubah kita dalam hidup ini. Oleh karena itu, yang pertama, jangan menghujat dia. Dan jangan menentang Roh Kudus. Matius pasal 12 ayat 31-32 firman Tuhan berkata demikian, saudara yang kasih. Saya bacakan, saudara. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Haleluya. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak. Dan di dunia yang akan datang pun tidak. Haleluya. Wow, luar biasa saudara yang kasih. Karena inilah masa anugerah, masa Roh Kudus. Tidak ada lagi setelah itu saudara yang kasih. Inilah kesempatan terakhir bagi kita untuk kompromi dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Setelah itu tidak ada lagi masa bagi kita untuk mendapatkan pengampunan. Karena setelah itu Yesus akan datang di awan-awan. Dia akan mengangkat setiap orang yang setia dan mengasihi dia. Yang bergaul dan mengandalkan Roh Kudus yang karakternya sudah diubah. Melalui rapture, pengangkatan orang-orang kudus. Dan saudara harus menjadi bagian itu. Dan inilah kesempatan bagi kita untuk bergaul, berbicara, saudara kasih, bersahabat dengan Roh Kudus. Minta pertolongan dia, andalkan dia untuk mengubah karakter kita. Saudara, supaya apa? Supaya sepanjang perjalanan hidup kita dengan karakter yang baru, yang dibentuk bersama dengan Roh Kudus itu, kita mendapatkan hidup yang sukses. Dan ketika kita mati pun kita akan sukses juga untuk masuk bersama dengan dia. Atau mengalami rapture, pengangkatan bersama dengan Kristus. Oleh karena itu, saya kasih jangan menghujat dan menentang Roh Kudus. Haleluya. Yang kedua, saya kasih 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 kata, jangan padamkan roh. Saudara, jangan padam roh adalah menolak untuk menuruti suara Roh Kudus. Sering kasih kita mendengar suara Kudus bicara kepada, jangan lakukan itu. Jangan, saudara yang kasih. Kadang-kadang di dalam jiwa kita terjadi pertentangan antara keinginan dan keinginan roh dan keinginan daging. Saudara yang kasih. Misalnya ada sesuatu barang yang bukan milik kita. Apalagi itu kertas berwarna merah, saudara yang kasih. Haleluya, puji Tuhan, ratusan ribu. Saudara, kadang-kadang itu bukan milik kita. Apalagi kalau satu gepok, saudara yang kasih 10 juta. Kadang-kadang terjadi pertentangan dalam batin kita. Suara roh berkata, jangan ambil itu. Karena itu bukan milikmu. Tapi keinginan daging mengatakan, ambil, kamu butuh uang itu. Saudara-saudara ingin mendengar suara mana? Suara Roh Kudus atau tidak? Tetapi kalau saudara tidak mendengar suara Roh Kudus, saudara sedang memadamkan roh. Menolak menuruti suara atau perintah yang diberikan kepada saudara oleh Roh Kudus. Saudara yang kasih. Atau saudara sedang diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan sesuatu, bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada seseorang yang di hadapan kita. Padahal Roh Kudus tahu dia butuh Tuhan Yesus. Dia butuh belas kasihan Tuhan. Dia butuh doa saudara. Dia butuh sentuhan kasih saudara. Roh Kudus sampaikan itu. Berbicara kepadanya. Sampaikan tentang kasihku kepada dia. Menginjil, memberitakan firman Tuhan kepadanya. Tapi saudara menentang saudara Kudus. Itu saudara sedang memadamkan roh yang ada dalam diri saudara. Dan akhirnya saudara akan tidak peka lagi. Atau kalau saudara seorang hamba Tuhan yang sering berkhotbah atau memberitakan firman Tuhan, saudara memberitakan firman Tuhan hanya untuk menyenangkan hati orang. Bukan taat kepada pimpinan roh. Kadang-kadang saudara kasih, kalau kita sedang membicarakan firman Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan singkapkan bagi kita. Untuk menyampaikan, menyingkapkan dosa orang. Tetapi karena kita takut orang tersebut tersinggung, kita lebih takut kepada manusia, kepada suara Roh Kudus. Sehingga kita tidak turuti apa yang disampaikan Roh Kudus. Akhirnya Roh Kudus akan padam.
Lebih taat kepada manusia, menyenangkan manusia daripada taat kepada Tuhan atau kepada Roh Kudus, atau khotbah kita hanya berdasarkan otak saja. Tidak diolah bersama dengan Roh Kudus, tidak bertanya kepada Roh Kudus apa yang menjadi kebutuhan, apa yang seharusnya disampaikan di dalam firman kita. Atau kita menyampaikan firman Tuhan hanya filsafat manusia. Atau karena kita pandai, atau sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi ruang untuk Roh Kudus bicara kepada kita dan kepada setiap pendengar. Saudara, kalau saudara tidak memberikan Roh Kudus bicara, dan apalagi saudara tidak mau mendengarkan kita Roh Kudus bicara, maka saudara sedang memadamkan roh. Haleluya. Dan suatu saat saudara akan kehilangan itu, dan saudara akan menjadi orang yang tawar hati. Haleluya. Semuanya hambar. Kehilangan damai sejahtera. Sering kasih, jangan padamkan roh. Biarkanlah roh itu terus berkobar-kobar dalam hidupmu. Taatilah suaranya, dengarkanlah baik-baik sekalipun dia berbicara dengan lembut. Taatilah dan lakukanlah apa yang dia perintahkan kepada saudara. Puji Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 30 berkata demikian. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Itulah saudara yang kasih, bagaimanakah caranya supaya kita, saudara yang kasih, bisa bergaul, bersahabat dengan Roh Kudus. Jangan padamkan roh. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang lemah lembut, sabar, sopan dan teratur. Mendukakan Roh Kudus berarti sering kasih saudara orang yang tidak sabar. Tidak menantikan dia, tidak menentukan waktunya Tuhan. Tidak berpikir ulang untuk bertanya kepada Tuhan, mendapatkan sesuatu berita dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sering kasih, mendukakan berarti tidak sabar, tidak setia pada Tuhan. Sering kasih atau saya kepada Tuhan dalam bertindak sesuatu, sering kasih. Ketika ada tantangan, ada kesulitan, sudah mundur. Hal kata Tuhan, bersama Yesus, bersama Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Saudara, kalau saudara diberikan peluang yang baik oleh Tuhan, kesempatan yang luar biasa, jangan biarkan ketakutan, ketidakpercayaan, keraguan itu menguasai saudara. Saya bisa karena Tuhan bersama dengan saya. Haleluya. Supaya saudara tidak mendukakan Roh Kudus. Saudara tidak mendukakan dia. Yang sedemikian rupa buat saudara. Saudara Musa adalah nabi yang besar. Memimpin bangsa Israel, mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tanah perbudakan menuju tanah Kanaan. Tetapi sayang, Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Karena apa, saya kasih? Karena Musa telah mendukakan suara Tuhan. Suara Roh Kudus mendukakan Tuhan. Ketika dikasih, Tuhan berbicara karena bangsa Israel kekurangan air, meminta air. Tuhan bilang, katakan kepada batu itu, supaya batu itu keluar air. Tetapi karena Musa marah, dengan tegar tengkuknya bangsa Israel itu, dan Tuhan marah. Sehingga dia hanya bisa melihat dari gunung Nebo, puncak Pisga, untuk melihat tanah perjanjian. Sekian tahun lamanya di padang gurun. Tanah Mesir keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Tapi finishingnya tidak berhasil masuk ke tanah Kanaan. Cuma karena itu, saudara. Karena dia tidak dengar. Haleluya. Dia pukul karena kemarahannya. Oleh karena itu betul sering kasih apa yang Tuhan katakan dalam Yakobus pasal 4 ayat 5. Tempatkan dalam dirimu, dalam diri saudara, ingininya dengan cemburu. Itu kata cemburu sering kasih. Kata cemburu berarti dia tidak mau jadi milik orang lain.
Ketika saudara sedang bermain-main dengan orang lain, lebih percaya kepada orang lain, kepada berhala, kepada manusia, mengandalkan manusia, kekuatan manusia, saudara sedang memalingkan muka saudara kepada Tuhan. Dari Tuhan saudara kasih. Dan Tuhan cemburu. Tuhan ingin saudara menjadi milik Dia satu-satunya. Dan Tuhan menjadi milik kita satu-satunya. Tempat kita bersandar. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang hatinya melekat kepadanya. Tapi terkutuklah orang manusia. Roh yang ditempatkan Tuhan yang terus berbicara kepada kita, saudara yang kasih, yang sedang menuntun kita kepada kesuksesan bukan hanya dalam dunia ini, tapi dunia yang akan datang. Itu diberikannya dengan cemburu. Dia ingin saudara dengar dia baik-baik. Tidak boleh dengar yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Bukan berarti kita tutup telinga dengan hal yang baik, saudara kasih. Saya percaya kalau saudara minta Tuhan, maka hal yang baik akan menguasai hidup. Tuhan akan terus bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saya akan menemukan teman-teman yang baik. Orang-orang yang tempat kita berkonsultasi, orang-orang yang baik. Bisnis kita adalah bisnis yang baik. Banyak hal yang baik akan terjadi kalau kita mengikuti keinginan Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan tidak ingin kita punya persahabatan dengan dunia. Karena persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Artinya saudara sedang mengandalkan dunia ini untuk mendapatkan kesuksesan. Saudara sedang bermusuhan dengan dia. Apalagi ada dosa-dosa yang tersembunyi, saudara yang kasih dalam hidupmu, yang tidak saudara akui di hadapan Tuhan. Akar pahit, dendam, kemarahan, dan sebagainya. Simpan kesalahan orang lain sedemikian lamanya, saudara yang kasih. Sulit break di dalam setiap saudara. Haleluya. Saudara tidak akan berkembang dengan bebas, dengan leluasa. Kalau saudara punya hubungan yang tidak baik dengan seseorang, apalagi dengan orang tua, saudara yang kasih. Oh, haleluya, puji Tuhan. Bertobat, saudara yang kasih, sebagaimana saya juga bertobat akan hal itu. Saudara yang kasih, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51 berkata, kamu selalu menentang Roh Kudus. Terutama orang-orang yang berdosa. Sering saudara yang kasih ketika Roh Kudus bicara kepada dia, menyampaikan firman Tuhan kepada dia, pada saat terkena hatinya, tapi menangis yang kasih. Karena bisikan Roh Kudus melalui firman-Nya untuk dia bertobat, menjadi manusia baru. Tetapi dia coba, saudara, lari dari panggilan itu, dari Roh Kudus, yaitu mencari kesenangan diri. Untuk menghilangkan bisikan suara Tuhan, suara Roh Kudus dalam dirinya. Itu dianggap hanya sebagai gangguan, mungkin karena syarat atau karena badan tidak. Lalu coba mencari pelipu lala. Tidak damaian itu disebabkan karena Tuhan sedang dosa-dosa di masa melihatkan kasihnya kepada orang itu untuk dia kembali kepada Tuhan. Mendapatkan baik, ya hidup yang baru dalam Tuhan. Dan ketika dia dapatkan, dia bertobat, dia dengarkan itu, tidak menentang suara Roh Kudus, saudara kasih, dia menjadi orang paling berbahagia dalam hidup ini. Dan malaikat di sorga bersorak-sorak karena satu orang bertobat. Dan ada jaminan ketika dia menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dia tidak berjalan sendiri. Roh Kudus akan diberikan kepadanya untuk memimpin dia. Saya kasih. Atau orang menentang suara Roh Kudus karena apa? Karena ada firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta, oleh hamba Tuhan, oleh siapa saja. Lalu dia mulai tersinggung dalam hati. Dia tidak terima kalau disingkapkan dosa dan kesalahannya, dia tersinggung, saudara kasih. Dan dia tidak mau datang ke gereja lagi. Ada banyak orang seperti itu. Dan jangan harap orang sedemikian akan dibentuk karakternya untuk menjadi orang-orang yang sukses dalam dunia ini dan sukses pula di dunia yang akan datang, di dunia yang lain, saudara kasih. Tidak mau menerima Yesus dan tidak mau menerima pengampunan dosa.
yang menentang Roh Kudus. Sering kasih. Yang ketiga, sering kasih saudara harus memelihara hubungan yang baik, yang intim dengan Roh Kudus. Bukan sekedar menerima gerah Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Harus memelihara Roh Kudus. Tidak memadamkan roh. Sering kasih tidak menentang, tidak menukakan dia, membuat dia jadi sedih. Biarlah roh itu terus menyala-nyala, dan biarlah minyak itu terus terisi. Haleluya, dalam hidup kita. Minyak sering kasih, minyak urapan itu terus terisi. Dengan bagaimana? Dengan banyak berdoa di dalam roh dan kebenaran. Banyak menyembah kepada Tuhan. Memuji dan menyembah dia, mengagungkan dia, mengakui akan kebesaran, kedahsyatan, keluar biasaan dia. Bahwa dia bertata, berdaulat, berkuasa penuh atas hidup kita. Hanya di dalam tangan dia. Demikian punya prinsip yang demikian. Dia adalah orang hidup ini. Karena dia tahu hidupnya dalam Tuhan. Saya kasih haleluya. Pujian penyembahan terus dia lakukan. Saudara yang kasih, puji Tuhan. Mungkin suatu saat saudara mesti pegang tasbih. Karena tasbih itu orang-orang Kristen pegang tasbih, saudara kasih. Dia sebut terus haleluya, puji Tuhan, glory, haleluya. Yesus dahsyat Tuhan, sambil terus dijalankan tasbih. Terus dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengakui kebesaran, kedahsyatan Tuhan. Detik demi detik dia tidak mau lepas dari hadirat Tuhan. Supaya ketika Roh Kudus bicara, dia punya kepekaan untuk mendengar dan melakukan. Sering kasih haleluya. Puji Tuhan. Apakah yang dilakukan Roh Kudus untuk mengubah karakter saudara? Agar menjadi pribadi yang sukses. Itu melalui ujian dan pencobaan. Kesulitan hidup. Seperti Jumat yang lalu saya sudah sampaikan, saudara. Menyangkal diri kalau ada sesuatu akan kita sangkal diri kita. Kita kalau lepaskan itu, kita datang kepada Tuhan untuk diperbaharui, disucikan, dikuduskan. Mengenakan jubah yang baru, pola berpikir yang baru. Cobaan kesulitan sering kasih harus diterima itu menjadi bagian dari hidup kita untuk mengubah karakter kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan melalui percobaan itu diubahkan. Jadi harus kita terus bersuka cita memuji Tuhan. Responnya harus terus bernabur yang saudara menghasilkan. Terus menerus kita dari ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan menghasilkan buah roh. Seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 23, saudara. Orang yang punya buah roh, saya yakin ini adalah orang-orang yang sukses. Tetapi buah roh ialah kasih. Saudara punya kasih, khotbah selanjutnya saya kasih. Setelah saya jelaskan bagaimana Roh Kudus mengubah karakter, adalah tentang karakter ini. Tentang kasih, tentang sukacita, tentang damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan. Dan kata firman Tuhan, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau saudara punya buah roh, artinya saudara secara otomatis, akibat logisnya adalah saudara sedang menjalankan hukum itu. Haleluya. Bagaimana caranya saya kasih? Yang pertama dia mengubah pola berpikir kita. Itu sangat penting karena pola bagaimana kita akan bertindak. Setiap tindakan itu yang kita lakukan berdasarkan pola berpikir kita. Oleh karena itu kalau pola berpikir yang salah, orang akan mengalami, oh kok saya sial melulu ya. Gitu. Tindakannya salah melulu ya saya kasih. Saudara, itu bukan nasib sial sering kasih, tapi pola berpikir saudara salah. Sehingga setiap tindakan salah akan menghasilkan yang salah. Oleh karena itu kata firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 2,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budimu, pola berfikirmu, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Tuhan Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pola berfikir kita supaya diubahkan oleh Tuhan, supaya kita tahu kehendak Allah, kita tahu yang baik, kita tahu yang berkenan, kita tahu yang diinginkan oleh Tuhan, dan kita tahu yang sempurna. Saya kasih, haleluya. Pola berpikir harus dirubah. Yang kedua, saya kasih, pola kita pun harus dirubah. Yesus tetap tenang, sekalipun ada badai, sekalipun ada pengkhianatan, sekalipun ada di pengadilan, diadili, saudara, bahkan sampai mati di kayu salib, disiksa, saudara, dihianati oleh murid yang dia kasihi, disakiti, kejadian yang luar biasa. Memecut diri dia sampai menimbulkan bilur-bilur, robek tubuhnya. Dia tetap tenang. Dia berkata, Bapa ampunilah apa yang mereka lakukan, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya kasih, itu perubahan pola emosi yang luar biasa. Bagaimana tetap tenang di tengah-tengah saudara misalnya. Apakah saudara akan panas, sumbu pendek, keluar asap dari kepala, muka jadi, dan akhirnya saudara kasih putus syaraf, pembuluh darah, stroke saudara kasih. Karena emosi tidak terkendali. Taklah kamu dalam hidupmu bersama, kata firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Menaruh pikiran. Ini emosi yang kasih, yang ada dalam jiwa. Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Harus dirubah pola berpikirnya seperti Kristus, pola emosinya. Kemudian pola komunikasi, tata cara bicara kita, berkomunikasi kita pun akan dirubah oleh Roh Kudus. Berkata, orang yang baik mengeluarkan baik dari perbenaran hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbenaran hati yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Haleluya. Jadi harus dirubah pola komunikasi dari mana? Dari hati kita. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena di dalamnya ada kehidupan. Hati itu harus diubah, saudara kasih. Dan hati itu melalui Roh Kudus dengan kuasa firman-Nya. Bergaulah dengan Dia, bergaulah dengan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara puji Tuhan, saudara kasih dirubah. Sehingga apa yang keluar dari mulut saudara, itu keluar dari hati saudara adalah aliran air kehidupan, kata Tuhan. Yang menyegarkan orang lain, menguatkan, meneguhkan orang lain, membuat orang lain menjadi kuat dan teguh dalam hidup ini. Haleluya, puji Tuhan. Sempurnakan sebagaimana saya pun demikian. Mari, saya kasih. Jangan biarkan dari mulut yang sama itu keluar kutuk dan berkat. Tidak bisa, saudara. Hati yang baik akan yang baik, kata-kata yang baik, maka akan keluar berkat. Haleluya. Ukuran yang saudara ukur kepada orang lain akan diukurkan kepadamu. Ketika orang menyampaikan perkataan kutuk, sesungguhnya saudara sedang melemparkan kutuk itu kepada diri sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Akan dikenakan ukuran itu kepada saudara-saudara. Yang selanjutnya saya kasih mengubah pola tindakan. Pola tindakan sering kasih setelah pola pikiran, pola tindakan sudah akan diubah. Kolose pasal 3:17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu seolah-olah bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan.
pola tindak itu sering kasih. Kalau saudara lakukan itu hanya untuk Tuhan, sering kasih. Saudara akan lakukan itu dengan tidak berbeban sekali. Tidak berat, saudara bebas lakukan itu. Puji Tuhan. Karena saudara hanya melakukan itu hanya karena manusia. Apalagi sampai memanfaatkan, saya kasih, keinginan untuk mendapatkan reward, balasan, saya kasih. Tidak, saya kasih. Lakukanlah itu hanya untuk ketika saudara itu lakukan untuk Tuhan, saudara akan berikan yang terbaik apapun yang saudara lakukan. Saudara akan lakukan itu secara maksimal, tidak tanggung-tanggung. Luar biasa, saya kasih. Itu yang Roh Kudus akan lakukan. Yaitu pola respon kita, saudara yang kasih. Ini penting, saudara yang kasih. Kolose pasal 3:23 katakan, apapun juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 3:23. Kalau saudara melakukan untuk Tuhan, maka saudara tidak memandang manusia, tapi memandang Tuhan. Tidak ada penghalang bagi kita untuk berbuat baik, sekalipun itu musuh kita, orang yang merugikan kita. Karena kita melakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Terima kasih. Respon yang baik adalah yang tidak reaktif, tetapi yang proaktif. Seringkali reaktif itu membiarkan respon pribadi dikendalikan oleh mood, oleh perasaan serta situasi yang kita sedang hadapi. Itu reaktif, seringkali. Kadang-kadang oleh karena itu menjadi negatif, saudara, kalau saudara punya respon yang reaktif. Tidak berpikir panjang, langsung bertindak. Dikendalikan dengan respon. Ketika orang marah, reaktif, saudara akan marah, lebih marah dari orang itu. Ketika orang pukul, saudara akan pukul lebih keras daripada orang itu. Terjadi perkelahian yang luar biasa. Itu namanya reaktif, respon yang reaktif. Tapi saudara harus punya respon yang proaktif. Haleluya. Sedangkan respon yang proaktif adalah kemampuan untuk memilih. Jadi mundur sejenak, saya kasih. Memilih respon sendiri, tidak didikte, saya kasih. Tidak didikte. Jadi saudara punya kebebasan untuk memilih, dikendalikan oleh Roh Kudus itu. Untuk memilih, tidak dikendalikan ketika saudara respon itu oleh situasi kondisi. Saudara kendalikan itu, berkuasa atas situasi kondisi. Tapi saudara bertindak berdasarkan nilai-nilai diri sendiri yang sudah diubah oleh Roh Kudus. Nilai-nilai yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak dikendalikan, didikte oleh perasaan sesaat, oleh kemarahan, seringkali. Dan saudara bertanggung jawab untuk mengambil keputusan itu. Artinya seringkali tidak menyalahkan situasi, kondisi, tidak menyalahkan orang lain. Tidak menyalahkan semua yang saudara ambil gitu. Orang yang proaktif adalah orang yang hebat dan luar biasa seringkali. Dalam dia mengambil keputusan. Dia hanya fokus kepada hasilnya yang nyata. Jadi antara perbuatan, perkataan yang dia lakukan, yang dia keluarkan itu sinkron, sama. Itulah orang yang punya integritas. Haleluya. Orang akan lihat nilai saudara dari respon saudara. Puji Tuhan. Terima kasih. Itu yang ingin Roh Kudus ubah bagi saudara. Dan itulah yang menjadi dasar-dasar penting bagi kita menjadi orang yang sukses. Yang selanjutnya dia ingin mengubah pola tujuan hidup kita. Itu pun penting, saudara yang kasih. Filipi pasal 3:14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk meroleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dan Kristus Yesus. Haleluya, saudara yang kasih. Jadi saudara yang kasih, pola kita adalah, tujuan kita adalah panggilan sorgawi dari Allah. Tujuan itu memperoleh hadiah dari Tuhan. Jadi kalau demikian saudara yang kasih, apapun yang saudara lakukan hanya untuk Tuhan.
karena panggilan surgawi. Jadi tidak ada seringkali pertentangan antara pelayanan dan bisnis. Kadang-kadang orang berkata kalau mau bisnis, bisnis. Mau pelayan-pelayan. Tidak seringkali. Sepanjang kalau saudara lakukan bisnis itu untuk kemuliaan Tuhan. Panggilan surgawi untuk melakukan bisnis. Dan pelayanan pun panggilan surgawi. Untuk kemuliaan Tuhan. Maka dia bisa berjalan berdampingan. Karena dia punya tujuan dan pola yang sama. Haleluya. Kenapa tidak bisa berjalan berdampingan? Karena dia tidak punya pola yang sama. Karena motifnya berbeda. Tapi kalau motifnya hanya untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan, itu bisa disandingkan, diparalelkan. Berjalan bersama-sama antara bisnis, usaha, entrepreneur, dan pelayanan. Melayani Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, sebagai hamba Tuhan pun bisa berbisnis. Sepanjang dia bertanggung jawab penuh terhadap pelayanannya. Dan tidak tinggalkan pelayanannya. Yang paling menjadi pokok utama dari tugasnya. Selanjutnya Roh Kudus akan mengubah pola hidup saudara. Galatia pasal 2 ayat 20 berkata demikian. Namun aku hidup sekarang ini. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging. Oleh karena itu saudara perlu makanan, perlu daging, adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan diriku. Menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Puji Tuhan. Hidup kita ini, pola hidup kita ini, kata firman Tuhan, kita berjalan bukan dengan mata. Kita bukan berjalan dengan mata, melakukan dengan mata, tetapi dengan iman. Saudara, iman itulah yang mengalahkan dunia ini. Iman itulah yang memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Kata firman Tuhan, kalau orang yang hidup di dalam Kristus dan hidup Kristus ada dalam kita, hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku, kita percaya bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita bertindak hidup karena iman. Saudara kasih, segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman adalah dosa. Tidak ada keraguan dalam hidup ini, dalam menjalankan hidup ini. Dengan iman kita kalahkan dunia ini. Haleluya. Dengan iman sering kasih, kita akan raih setiap apa yang kita cita-citakan dan kita inginkan. Dengan iman pula sering kasih, kita percaya Tuhan ada berpihak bersama dengan kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Dengan iman pula sering kasih, kita akan tembok-tembok, kita akan runtuhkan tembok-tembok yang menjadi penghalang dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Kata firman Tuhan kan demikian, mengasihiku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau anak yang dikasihinya Yesus Kristus diberikan kepada kita, mati ganti kita ke salib, bagaimana mungkin Tuhan tidak berikan setiap apa yang menjadi kebutuhan kita? Anak yang tunggal aja diberikan buat kita, saudara. Haleluya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukanlah roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Haleluya, puji Tuhan. Kita tidak pernah takut menghadapi hidup ini, saudara. Tapi justru kita punya kekuatan kasih dan ketertiban dalam hidup ini. Saudara punya disiplin yang kuat. Tetap taat kepada Roh Kudus. Saudara kasih, Roh Kudus akan memberikan pengurapan untuk melakukan perkara-perkara besar. Sehingga bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Agar kita mempunyai jabatan karunia Roh. Supaya kita bertindak sering kasih, bukan berdasarkan apa yang kita lihat,
tapi kita bertindak melalui dunia roh. Saudara kasih, setiap kejadian dalam dunia ini tidak terlepas dari kejadian apa yang ada di dalam roh, alam roh, saudara kasih. Dan kita tahu penguasa-penguasa di udara siapa. Saudara kasih, Rasul Paulus pernah berkata, aku sudah berkali-kali di dalam satu ayat mengatakan, ingin datang kepadamu, tapi utusan iblis sering menghalangi aku untuk datang kepadamu. Saudara kasih, jangan-jangan saudara kasih, sering kegagalan kita terjadi karena alam roh. Karena ada iblis yang menghalangi supaya kita tidak memperoleh berkat Tuhan itu. Mencapai tujuan kita. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus dan Roh Kudus urapi kita, kita mempunyai kuasa supranatural. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi dengan Roh Tuhan. Urapan untuk melakukan tugas. Saudara yang kasih, Kristus Tuhan kita ketika dia berpuasa 40 hari di padang gurun, dicobai, lalu diurapi, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan dia kembali ke Galilea melayani Tuhan penuh dengan kuasa. Terjadi mukjizat yang luar biasa. Seperti minggu lalu, yang lalu saya sampaikan, bagaimana terjadi hal yang luar biasa ketika murid-murid itu mengalami diurapi dengan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Petrus yang penakut berkorban 3.000 jiwa. Jemaat bertambah dengan luar biasa. Mereka sangat ditakut, disegani. Jumlah mereka terus bertambah. Mereka punya kasih yang luar biasa. Kepunyaan mereka kepunyaan yang bersama. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, saudara. Terjadi mukjizat yang luar biasa. Bahkan Stefanus pun ketika dirajam batu, dia tidak takut mati karena Kristus. Ketika dia menghadap ke langit, dia lihat justru di sana surga telah terbuka untuk menantikan roh dia. Kita berjalan dengan iman, saudara kasih, akan melayani penuh kuasa. Matius pasal 17 ayat 20 kata, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Itulah orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan, dipimpin Roh Kudus yang diurapi Tuhan. Saudara, firman ini bukan perintah seringkali untuk kita berkata kepada gunung itu, pindah gunung ini, tercampaklah ke laut, maka gunung itu pindah ke tapak laut. Tidak, saudara. Haleluya. Saudara kasih, itu tidak bermanfaat, saudara kasih. Apa yang terjadi ketika gunung itu pindah? Banyak hal yang akan merugikan. Saudara, pergeseran aja tanah itu bisa menimbulkan tsunami, saudara kasih. Ketika terjadi pergeseran, air laut masuk dalam tanah, terserap, kemudian dia kembali dan tertekan, dia akan menjadi gelombang yang sangat besar. Apalagi saudara berkata, pindahlah gunung ini. Tidak, itu bukan perintah, saudara kasih. Itu hanya ingin Tuhan Yesus menjelaskan bahwa betapa besar dan dahsyatnya kuasa itu. Kuasa iman, saudara kasih. Kita bisa berkata, tidak ada yang mustahil bagi kita. Orang-orang yang percaya, yang punya iman, yang berjalan bersama dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, haleluya, saudara kasih. Oleh karena itu, mari saudara kasih, bergaullah, bersahabatlah dengan Roh Kudus. Andalkan dia. Karena dia sedang berperan bagi saudara. Untuk membawa saudara menjadi orang-orang yang sukses di dunia ini. Dan di dunia yang akan datang. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom. Selamat siang, saudara kasih. Selamat menikmati. Mari maju terus. Saudara kasih, kesempatan bagi kita, bagi orang lain, demo, saudara kasih. Menghadapi Omnibus Law. Tetapi bagi kita, ini kesempatan untuk dunia marketplace di mana kita berada. Terus berkembang dengan luar biasa. Kami ada untuk melayani marketplace. Tuhan memberkati sekalian. Saudara bisa hubungi kami kalau butuh doa, pelayanan, pertanyaan-pertanyaan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sampai jumpa di hari Minggu dan Friday yang akan datang. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih.
hati saya mengatakan saya ingin berdoa. Puji Tuhan. Sebelum kita berpisah, saya akan berdoa buat sekalian. Bapa, kami berdoa buat setiap pendengar dari acara ini. Kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu. Kami percaya Roh Kudus sedang bekerja dengan luar biasa. Ini kesempatan waktu-waktu ini bagi kami anak-anak-Mu untuk menikmati berkat-berkat Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Supaya dunia melihat betapa dahsyat dan luar biasa. Supaya dunia melihat betapa dahsyat dan luar biasa Tuhan bagi kami. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, dan para staf Presiden, pimpinan DPR dan anggota DPR kami serahkan ke tangan-Mu, TNI, Polri, lembaga tinggi negara, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami serahkan para buruh, pekerja yang sedang gelisah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya mereka mengerti bahwa apa yang dibuat, yang disetujui Omnibus Law ini adalah untuk kepentingan, keseimbangan antara pengusaha dan buruh. Berkati mereka semua Tuhan. Biar semua berjalan atas kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang besar dan ajaib. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.